selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada Buka, kedua Goto, ketiga IMTK, keempat SRTG, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, kedelapan MLPL, kesembilan Kios, dan terakhir MTDL. Langsung saja ke saham pertama. Ada Buka yang ditutup di harga 284, terkoreksi 2,06%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Seminggu ini juga 3 hari minggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ada sedikit akumulasi oleh HD dan PPF ya. Ini broker yang jarang dipakai retail nih, HD PF yang jual CSBK ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Buka, apakah ini menarik? Menarik ya, karena di area support, cuman ini dia sudah membentuk bisa jadi ya lower high di 298.300 nih. Kecuali 2 hari ke depan Buka bisa break 300, itu bagus. Hati-hati kalau 2 hari ke depan Buka tidak mampu minimal tutup ya. Kalaupun nggak bisa mampu tutup di atas 300, minimal di atas EMA 60-nya ini di 290, 292. Itu cukup bagus dia nutup gapnya ini. Tapi kalau besok dia malah terjadi koreksi jebol tuh 280, berpeluang pola dead cat bounce dengan target penurunan 250 untuk Buka. Jadi apakah menarik untuk Buka? Ya kalau Bapak Ibu yang mau trading cepat, cari profitnya nggak besar ya bisa juga. Risknya kecil nih, paling 4%. Target profit minimal ya, minimal risk rewardnya 1:1. Tapi bisa sampai itu 300 seperti ini ya. Ini kan ada indikasi juga. Jadi pola itu belum terkonfirmasi kalau belum breakout trend atau patah trend. Dan ini kan juga ada indikasi double bottom. Nanti bisa jadi kan kalau 1-2 hari ke depan dia naik pelan-pelan break, bagus. Tapi hati-hati kalau jebol pola dead cat bounce. Nah seperti itu ya. Jadi bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau cari profit. Tapi ini nggak bisa besar ya profitnya lagi kondisi seperti ini. Bisa aja dia naik sebentar habis turun lagi. Kalau naik sebentar turun lagi. Nah seperti itu. Jadi manfaatin aja naik turunnya. Cari profit tipis, yang penting tuh portofolionya bertumbuh. Jadi seperti itu ya. Untuk Buka, langsung saja ke saham kedua. Ada Goto yang ditutup di harga 272, terkoreksi 1,4%. Kalau dilihat transaksi asing, Goto itu di net buy asing bahkan dari awal September. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Goto hampir sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Goto setelah dia membentuk candle tree breakout, dia membentuk candle doji. Dengan konfirmasi seperti ini, dia tuh udah jebol 280. Jadi besok itu harus naik ke atas 280. Kalau enggak ya udah siap-siap Goto turun lebih dalam. Itu aja konfirmasinya besok ya. Harus kembali ke 280 minimal untuk Goto. Seperti itu. Untuk Goto, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1.800, terkoreksi 0,55%. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMTK di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk IMTK kondisi seperti ini, dia membentuk candle hammer dengan tutupan di atas harga tertinggi kita di tanggal 16, 2 hari lalu, hari Jumat nanti ya. XD dividen cuma Rp5, berarti ya nggak nyampe 1% ya, berarti dividennya. Apakah ini menarik? Ya kalau candle seperti ini harusnya menarik ya, cuman takutnya nggak mampu rebound. Udah disupport nih. Kalau nekat risknya kecil, paling 2% aja. Pokoknya tutup di bawah low-nya hari ini, ya udah bisa cut kalau pakai cut loss. Kalau enggak ya hold juga silahkan. Cuman kan siap-siap. Ini ada pola ascending triangle, bisa turun lebih dalam. Targetnya bisa ke 1.600 ya. Kalau jebol 1.800. Jadi besok itu harus hijau juga untuk IMTK. Jangan turun dari 1.800. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup terkoreksi 1,34% ke harga 2.940. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG ada di akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk SRTG kondisi seperti ini, peluang besar besok bisa uji 3.000 ya. Kemarin dia sudah sentuh tapi gagal dan tutup di bawahnya. Hari ini dia membentuk candle doji atau inside bar, candle di dalam candle. Targetnya besok tetap break tuh 3.000. Tapi disclaimer on ini udah di area resisten atas ya. Walaupun dia koreksi berarti dia mengurah ke trend line-nya ini
ya 2.800 harusnya dijaga untuk SRTG. Jadi menarik nggak untuk SRTG? Harusnya ya, harusnya menarik untuk SRTG. Cuman nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang. Kalau kemarin Bapak Ibu beli di 2.600, 2.700 ya itu area belinya. Sekarang udah dipucuk. Jadi seperti itu. Udah follow the trend aja. Besok peluang besar break 3.000. Seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SCMA yang ditutup di harga 220 terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SCMA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA agak rawan juga ya. Kalau menurut saya ya ini trading plan saya kalau beli di 220 ya cut aja kalau dia tutup di bawah itu. Dia hari ini sempat jebol terus tapi ditarik naik dan tutup di atasnya. Ya besok sama. SCMA harus rebound. Jadi market besok harus rebound ya kalau mau bagus saham-saham yang seperti SRTG, EMTK ataupun SCMA. Jadi seperti itu untuk SCMA sekarang bisa spec buy, ini udah di area support. Kalau nekat ya cut loss-nya bisa di 216, 214. Pokoknya tutup di bawah 220 tuh udah rawan. Peluang besar lanjut ke bawah karena EMA CD-nya sudah, karena EMA 20-nya sudah memberikan sinyal kurang bagus, dead cross. Cuman kan kalau candle-nya besok hijau, apalagi nutup gap-nya hari ini, dia open gap down hari ini. Kalau dia break 228, resistennya tembus itu ke atas untuk SCMA. Jadi besok harus rebound harusnya ya. Tapi ya tergantung market. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang hari ini ditutup hampir ARB ke harga 525, terkoreksi 5,4%. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi di WIRG IF ya. Yang distribusi, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk WIRG kondisi seperti ini kemana arahnya, ke 500 lagi dia ya. Semoga aja bertahan ya, semoga aja jangan sampai jebol. Bahaya tuh kalau jebol 500 untuk WIRG. Kalau nekat beli ya dekat-dekat 500 itu aja. Kalau besok dia lanjut koreksi yaitu spec buy-nya di 500. Tapi disclaimer on ya, hati-hati kalau jebol potensi arah juga turun lebih dalam untuk WIRG. Seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup terkoreksi 1,62% ke harga 182. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya MPPA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MPPA kondisi seperti ini besok harusnya ada rebound. Volumenya besar hari ini. Apakah ini volume buangan? Kalau saya lihat sih volume buyer. Karena dia ditarik naik tapi mungkin ada scalper, ODT, trading cepat, sempat naik terus turun lagi ya, ada yang profit lagi. Tapi kondisi seperti ini besok harus juga rebound. Jadi menurut saya ada potensi besar untuk ISG besok rebound ya. Karena lihat analisa tadi dari yang video pertama sampai kedua ini sahamnya chartnya itu cukup bagus candle hari ini ya. Besok itu menurut saya berpotensi rebound seperti MPPA ini. Kalau mau spec buy ini masih bisa kesempatan, tapi disclaimer ya. Risknya kecil aja nih, paling 4%, 3% lah ya. Nih 4% aja atau ya 4,4%. Pokoknya tutup di bawah 180, nggak perlu nunggu sampai 174. Pokoknya tutup di bawah 180 itu ya udah 177, 176 ya udah bisa. Kalau 177 itu cuma 2,75%. Target profit minimal 190. 4% risk reward 1/2. Dan kalau MPPA itu berhasil melewati 190 di atas EMA 20-nya ini, ada peluang mencoba uptrend karena dia berhasil lewat dari resisten konsolidasi semenjak 26 Agustus. Jadi seperti itu ya. MPPA besok perhatikan ada peluang menarik. Tadi ada akumulasi nggak di MPPA? Saya belum lihat. Ya ada distribusi kecil ya. Nggak masalah lah. Besok lihat. Kalau hijau bagus tuh untuk MPPA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang hari ini ditutup terkoreksi 1,29% ke harga 153. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya MLPL ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL kondisi seperti ini kemana arahnya belum kemana-mana ya. Hari ini dia mencoba lewat 156 terus gagal. Ya besok juga harus rebound karena udah 5 hari dia mencoba retest dan gagal. Jadi besok harus tutup atau Jumat harus tutup di atas 160 untuk MLPL. Dan MLPL jangan turun dari 150. Itu kuncinya. Kalau mau spek buy ya hitung-hitung aja
risk reward. Harusnya masih bagus nih kalau besok bisa rebound untuk MLPL. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kios yang hari ini ditutup menguat 10,23% ke harga 474. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Kios ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini perkiraan saya waktu itu ya. Dia itu ada koreksi setelah gagal lewat 600. Dan ya benar, dia mantul dari EMA 200-nya dan rebound. Ya, kondisi seperti ini, apakah ini menarik untuk Kios? Kios ini menurut saya ya, kelihatannya ini nih ada sedikit ada crossingan aja, bandar kiri kanan ya. Ini kelihatan ya, volumenya meningkat, habis itu turun dalam, meningkat lagi, seperti itu ya. Tapi ya kalaupun nekat bermain di saham seperti ini ya coba pakai dana-dana terbatas saja karena resikonya tinggi. Kalau Bapak Ibu siap dengan resiko ya bisa aja, nggak ada salah juga kalau berani ya. Dan ini kondisinya setelah dia naik cukup tinggi, gagal lewat resisten 600 dan dia koreksi. Koreksinya bagus, pas kebetulan di situ ada EMA 200 ya, swing low-nya. Jadi untuk Kios memang harusnya jangan turun lagi dari 440. Kalau turun ya berarti lanjut turun lebih dalam dan dia mantul. Apakah ini melanjutkan kenaikan? Kalau dilihat volume meningkat, kalau dilihat tadi masih biasa aja ya. Kiri kanannya antara akumulasi dan distribusi. Jadi ya lihat besok lah, kalau ada buyer kuat ya naik lagi dia. Jadi seperti itu. Untuk Kios langsung saja ke saham terakhir. Ada MTDL yang ditutup di harga 665 terkoreksi 1,48%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTDL ini lagi berjuang, memang dia udah berapa kali gagal lewat EMA 200 2 kali ya, udah gagal lewat ya, sebelumnya di September, awal September, kemudian dia coba di 12 September gagal lagi, dan ya ini kelihatannya konsol. Yang penting ya untuk MTDL itu jangan turun dari 650. Masih ada berpeluang menurut saya. MTDL ini lagi konsolidasi, ngumpulin tenaga ya, karena koreksi ABC-nya udah selesai dan dia ada membentuk bola cup and handle, dan neckline-nya nih harusnya dijaga ya. Kalau nekat tuh ya hitung aja risk paling 3% lah, mantok 4%. Target profit minimal 700, bisa seperti ini ya. Apalagi kalau break 700 tuh dia sudah di atas EMA 200-nya ya, harusnya lebih tinggi kenaikan untuk MTDL. Jadi MTDL ini masih dalam kondisi mencoba untuk melanjutkan kenaikan. Yang penting jangan turun dari 650. Seperti itu untuk MTDL. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.